Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Semua berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Allah kita. Serukan haleluya. 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 Haleluya saudara. Setiap kita adalah umat yang sungguh sangat-sangat diberkati. Kita adalah umat yang bukan beruntung tapi diberkati. Jika hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita boleh ada di hadapannya, bukan sebuah kebetulan saudara. Mari di tengah keadaan yang mungkin tidak baik, di tengah keadaan yang mungkin kita merasa berakhirnya kapan ya, tapi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Dimanapun tempat kita, dimanapun keberadaan kita, kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia sanggup bekerja dengan dahsyat atas hidupmu. Amin. Mari saudara semua siapkan hati kita. Dimanapun kau berada saat ini, di ruangan ini ataupun di tempat lain, biarkan sungguh-sungguh Tuhan menjamah engkau. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, itu kata Tuhan. Hari ini saudara mari siapkan hati kita, untuk kita sama-sama menikmati hadiratnya, untuk kita sama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Sang Raja mulia. Haleluya. Yesus, sungguh Kau satu-satunya pribadi yang layak disembah, ditinggikan. Satu-satunya pribadi yang layak diagungkan. Biarkan pagi ini sekali lagi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah. perbuatanmu.
Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kau hadir atas setiap pribadi anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, Kau bertahta dan Kau ditinggikan. Biarkan hari ini kami memberikan yang terbaik bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Kami siap mempersembahkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Allah kita. Haleluya. 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 Saudara siap untuk memuliakan Tuhan di tempat ini? Katakan pada dirimu sendiri, Yesus Tuhan, dialah sumber kuatku. Haleluya. Yes. Semuanya bertepuk tangan bagi Yesus Allah kita. Amin. Haleluya. Lagi saudara. Meskipun musuh di depan, imani pujian ini. Rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Saudara, dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Beribu rebah di
perkasa ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Dia lebih lagi dengan segenap suaramu, dengan segenap hatimu. Yesus, Kau Allah perkasa. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Ini pujian kami Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, semua siap nyanyikan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yes Jesus, Kau Allah perkasa Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Imani pujian ini, nyanyikan saudara. Lewati badai tak gurau. Karena apa saudara? Dengan imanku ku berseru, angkat tanganmu, angkat hatimu. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Semuanya percaya bahwa Yesus Allah kita Allah perkasa, amin. Yesus Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Haleluya Tuhan. Yes Yesus, haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dengan iman katakan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Imani katakan, Yesus Kau Tuhan Allah lagi saudara katakan, Yesus Kau Tuhan Allah sekali lagi umat Tuhan nyanyikan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh, Yesus Kau Allah perkasa. Haleluya. Saudara percaya Dia layak dimuliakan di tengah badai yang terjadi, amin. Siap untuk menyembah Dia, memuliakan Dia lebih lagi di tempat ini. Semuanya bertepuk tangan buat Yesus Allah kita, haleluya. We raise haleluya Jesus. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a
the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes, you are alive, Lord. I raise a hallelujah with everything inside of me. Yes. I raise a hallelujah. Yes, in iman kami. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the misery. I raise a hallelujah. Big love you hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We believe you are alive, Jesus. We believe you are here, Lord. We will sing little louder for you, Lord. Hallelujah. Sing little louder. Sing a little louder. 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 Sing little louder. In the presence of my enemies. Sing little louder. Louder than the unbelief.
Yes, we raise a haleluya. Mari sama-sama kan kita naikkan haleluya. Kita sorakan haleluya. Mari sama-sama jemaat sekalian, saudara-saudari dimanapun kita berada, angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama kita mengadakan tangan ke Tuhan. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita sorakan haleluya, sama-sama kita angkat tangan kita. Oh sungguh sama-sama kita bersyukur atas setiap penyertaannya di dalam hidup kita. Oh sungguh sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam firman-Mu berkata, sekalipun Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tanda kami berserah. Kami mengangkat tangan kami tanda kami bersyukur. Kami mengangkat tangan kami tanda kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda sungguh Tuhan kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mengadakan tantangan kami Tuhan, sungguh Tuhan, supaya kami yakin Tuhan dan percaya Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pegang tangan kita di hati kita. Sungguh sama-sama kita berdoa, bukakan di dalam firman-Nya Dia berkata bahwa Dia meninggalkan damai sejahtera. Dia memberikan damai sejahtera. Mari sama-sama kita pegang hati kita, kita berdoa. Tuhan, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang ada bersama dengan kami orang-orang percaya. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan. Oh sungguh Tuhan, biarkan damai sejahtera-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, apapun keadaannya hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu aku berdoa, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang ada di dalam hati kami orang-orang percaya. Oh terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi kita berdoa untuk negeri kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk wabah virus corona ini. Sungguh kita berdoa biar perkenanannya yang ada. Sehingga kita berdoa Tuhan yang menuntun setiap pemimpin bangsa kita untuk bagaimana solusi atas wabah virus ini. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita arahkan tangan kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk setiap kebijakan pemerintah. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan. Kami meminta pertolongan Engkau Tuhan untuk negeri kami Tuhan. Untuk negeri kami Tuhan. Oh biarlah Tuhan Engkau yang melindungi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap pemerintah kami. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Step apa yang harus kami ambil. Dan aku berdoa untuk negeri kami, untuk masyarakat kami. Berikan hati yang mau tunduk akan pemerintah. Berikan hati yang bersatu hati Tuhan. Sungguh Tuhan, taat dan tunduk dengan otoritas pemerintah. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kepada setiap dari pemerintah kami, masyarakat kami, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari juga sama-sama dengan tangan yang terangkat, kita berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja. Kita berdoa untuk setiap tim multimedia. Kita arahkan tangan kita mungkin ke Bapak Gembala kita, Evangelis Arianto. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh adanya hikmat, sungguh adanya tuntunan untuk setiap gembala kita. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Evangelis Arianto Tuhan. Engkau yang menuntut setiap langkahnya. Engkau yang menuntut setiap keputusan yang dia ambil Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja di luar sana Tuhan. Untuk setiap pemimpin, untuk setiap gembala. Biar Tuhan Engkau yang menuntun setiap langkah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Yes Lord, terima kasih. Terakhir sekali lagi kita berdoa. Kita arahkan tangan kita ke hati kita. Mari sama-sama kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mau memberikan pengharapan di tengah-tengah kita. Bahwa kita lah yang membawa pengharapan. Bahwa kita lah yang membawa damai sejahtera. Oleh karena itu dengan tangan kita taruh ke tangan kita bilang, Tuhan utuslah aku untuk menjadi pembawa harapan. Utuslah aku untuk menjadi membawa damai sejahtera. Utuslah aku untuk membawa kasih-Mu dimanapun aku berada. Mari sama-sama kita letakkan tangan di hati kita. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, di dalam keluarga kami, di lingkungan kami menjadi orang-orang yang membawa damai. Kami
Kami orang-orang yang membawa sukacita, kami orang-orang yang membawa kasih-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di waktu-waktu ini Tuhan, sungguh untuk menjadi sukacita, untuk menjadi bawa damai, untuk membawa kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berserta dengan kami Tuhan. Bapak, silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Yes, thank you Lord. Kami tetap percaya Engkau Yesus, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kau juga memegang kendali atas keluarga kami, atas gereja ini, atas bangsa kami. Dan pagi ini sekali lagi kami percaya ya Allah, kuasa-Mu sanggup menaungi kami dimanapun kami berada. Biarkan kami tinggal aman di dalam Engkau. Kami tinggal tenang di dalam Engkau. Karena firman-Mu berkata dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Pagi ini kami mau tenang di hadirat-Mu. Kami mau menerima kekuatan baru yang Kau curahkan atas kami. Terima kasih, kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty. Mari semua bangkit berdiri ma Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. Oh yes, di saat badai bergelora Tuhan, di saat badai bergelora.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Sekali lagi mari dengan iman katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja. Ku sebab kau Mari dengan iman sekali lagi katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari dimanapun kau berada pada saat ini, sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia tetap diagungkan, Dia tetap dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom semuanya. Shalom Anda yang lagi live streaming. Katakan hai. Ya, membawa kabar jemaat Exodus yang ada di tempat ini buat setiap kita yang ada di tempat ini, baik engkau yang ada di dalam ruangan ini, baik engkau yang ada di dalam saat ini, baik engkau di Facebook yang engkau melihat rekaman kami pada hari ini. Saya mau beritahu Anda, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, Yesus sangat mengasihimu. Boleh katakan kepada keluargamu atau orang yang ada di samping kiri kananmu hari ini bersama dengan engkau di depan televisi atau di depan HP-mu, katakan Yesus mengasihimu. Amin. Ya, saudara, hari-hari ini kita semua tahu bahwa virus corona ada di mana-mana. Hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara, saudara, saat ini tidak terlepas dari virus corona. Tapi ketika tadi saya di atas mimbar ini, Tuhan memberikan saya satu firman Tuhan di dalam Mazmur 138. Di sana di ayat 3 dikatakan, pada hari aku berseru, Engkau mendengarkan aku, dan Engkau memberi kekuatan kepada jiwaku. Katakan amin. Jika hari ini Engkau melihat live streaming ini, dan Engkau sedikit di dalam kecemasan, di dalam ketakutan, aku mau beritahu Anda, bahwa ketika Engkau berseru kepada Yesus, ketika Engkau berseru kepada Dia, kepada Tuhan, maka Dia berkata, aku akan mendengarkan engkau, dan memberikan kekuatan kepada jiwamu. Oleh sebab itu saya mau beritahu Anda pagi hari ini, di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Karena Dialah Tuhan yang memberikan kita, mendengarkan doa kita, dan memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Katakan amin. Pagi hari ini, ya, tema khotbah saya tidak jauh-jauh. Tema khotbah saya hari ini adalah COVID-19. Saudara, saya mau beritahukan Anda, saudara. Tapi ini adalah COVID-19 yang berbeda dengan virus yang kita ketahui. Ya, saya namakan tema hari ini adalah COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 bagi saya itu adalah kepanjangannya adalah Christ has overcome virus and disease. Saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat ke-19 ya. Jadi ada 19-nya saudara. Christ has overcome virus and disease. Hari ini saya kasih tema COVID-19. Kristus telah mengalahkan virus dan segala penyakit. Kita baca bersama di dalam Lukas pasal 10 ayat ke-19 ini.
Jika engkau di rumah, engkau juga bisa bacakan dengan lantang. Karena firman Tuhan ketika kita bacakan dengan iman, itu memberikan kekuatan kepada kita. Menguatkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca bersama 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada apa-apa saudara, satupun yang bisa membahayakan engkau. Tidak ada yang membahayakan engkau. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan engkau. Karena aku telah memberikan kepada engkau kekuatan untuk kuasa untuk menahan kekuatan. Kalau kita baca di dalam Alkitab NIV, bahasa Inggris, di sana dikatakan, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. And to apa saudara? Overcome all the power of the enemy. Katakan bersama saya, overcome all the power of the enemy. Amin. Nothing will harm you. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan engkau. Di dalam bahasa Inggris dikatakan overcome. Bukan hanya untuk menahan saudara. Bukan hanya kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tapi di sana dikatakan to overcome. Untuk mengalahkan musuh. Hari ini saya percaya setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Berdoa saudara dengan iman. Bahwa Tuhan telah memberikan kuasa yang demikian kepadamu untuk mengalahkan segala virus dan penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan katakan sama dirimu sendiri, tidak ada satupun yang dapat membahayakan aku. Karena Yesus bersama dengan aku. Ada amin? Di dalam Lukas 10 dengan 19, Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa aku telah memberikan kepada kamu kuasa. Saudara, kuasa untuk menahan, untuk mengalahkan musuh. Musuh kita semua pada saat ini, saudara, kita tahu musuh kita semua adalah virus corona ini, saudara. Semua orang, saudara, karena virus ini seluruh dunia berantakan, saudara. Semua acara gereja berantakan, saudara. Saya percaya sampai malam kemarin masih ada gereja-gereja yang masih menyiapkan mungkin persiapan-persiapan untuk online dan sebagainya. Termasuk kita ya. Oleh sebab itu jika engkau jemaat Exodus, engkau melihat video ini atau engkau melihat live streaming ini, saya engkau dari rumah berikan tepukan buat teman-teman yang sudah menyiapkan ini semuanya. Tidak mudah bagi mereka. Ya, mereka siapkan ini semuanya buat kita hari ini ya. Saudara, di dalam Lukas pasal 10 dikatakan, dan selain di dalam Lukas pasal 10, Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-33, kita baca bersama dengan suara lantang 3, 2, 1. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata bahwa dia telah mengalahkan dunia. Bahasa Inggris menggunakan kata yang sama. I have overcome the world. Saudara, mengalahkan dunia. Saya mau tanya saudara, virus itu ada di dunia atau ada di planet Mars? Di dunia, saudara. Segala yang ada di dalam dunia ini telah Yesus dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Saya percaya Yesus telah mengarahkan segala virus dan penyakit yang ada. Saudara, saya bukan berarti berkata bahwa jangan salah tangkap. Oh, saya tidak akan kena. No. Tapi yang saya mau beritahu Anda adalah bahwa sekalipun kita kena, Yesus sanggup sembuhkan. Katakan amin. Apa yang perlu kita takutkan sebagai orang Kristen, saudara? Kita perlu berjaga-jaga, iya. Kita perlu berwaspada, iya, saudara. Tapi kita tidak perlu terlalu di dalam ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Karena kita tahu Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Saya bilang sama istri saya, sekiranya, istri saya di sini, kita makan belakang ini banyak ngobrol karena gak boleh kerja di luar ya. Jadi banyak di rumah. Saya bilang sama istri saya, sekiranya kita kena, salah satu dari kita pergi. Saya bilang, saya mau minta maaf dulu yang kalau saya pergi dulu meninggalkan kamu dan Wilson dan Jason. Tentu saya akan khawatir bagaimana kalian di kemudian hari. Tapi saya bilang demikian. Tapi kalau Tuhan memanggil saya menghadap dia, saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab menjaga kalian. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Puji Tuhan kalau kita bergandengan tangan sampai tua nanti. Haleluya. Tapi bagaimana kalau karena virus ini salah satu kita harus pergi terlebih dahulu.
Saya juga senang. Saya bisa ketemu papa saya di surga. Saya yakin di surga nanti, selain Yesus, selain Petrus yang punya kunci kerajaan surga, papa saya pasti ada di pintu gerbang sana, sedang menunggu saya. So di dalam Tuhan kita selalu punya pengharapan. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan maut. Sekalipun kita kena virus corona. Saudara, sekalipun kita harus meninggalkan dunia ini. Tapi percayalah di dalam Yesus, Dia sanggup membangkitkan kita dari kematian. Itu janji Tuhan. Dan Dia berkata bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Hari ini bagaimana kita melihat di dalam virus corona ini, bagaimana kita bisa mengalahkan virus, mengalahkan segala sakit penyakit ini, saudara. Kita tadi udah bilang, Christ has overcome virus and disease. Bagaimana kita bersama Tuhan kita mengalahkan segala virus dan penyakit ini. Yang pertama adalah saudara, next. Saudara buang ketakutan, katakan buang ketakutan. Buang rasa cemas. Gantikan dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di dalam Yohanes 19 ayat 27, di sana dikatakan damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. 2 kali Tuhan Yesus menggunakan kata damai sejahtera. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Artinya apa? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sampai Yesus sebut 2 kali berturut-turut. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Di sini katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Boleh katakan kepada kiri kananmu jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jadi saudara, yang pertama saudara, kita harus buang segala ketakutan, segala rasa cemas. Saudara, karena Yesus berkata Dia memberikan kita damai sejahtera. Bukan berarti kita tidak boleh berjaga-jaga, bukan berarti kita tidak boleh berwaspada, no. Kita tetap harus berjaga-jaga, kita tetap harus berwaspada. Tapi yang paling penting, percayalah seperti yang saya katakan tadi. Ada damai sejahtera di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Damai sejahtera itu akan mengalahkan segala ketakutan, segala rasa cemas yang ada di dalam diri kita. Amin. Kenapa? Karena kalau kita takut, nextnya, Vi. Ya, kalau kita takut, di sana dikatakan nextnya lagi, kalau kita takut, itu akan menyebabkan apa? Nextnya lagi, Vi. Ya, kalau kita takut, itu akan menyebabkan apa? Satu saya baca ya, dari orang yang spesialis kesehatan, dia bilang, kalau kita takut, itu akan menghancurkan apa? Yang pertama, sistem saraf kita. Saudara, dia bilang, kalau kita takut, ini takut loh ya saudara, kalau kita cemas loh ya, Anda gak sakit, Anda gak berpenyakit, tapi ketika Anda takut, yang pertama adalah sistem saraf Anda akan hancur. Itu berdampak pada apa? Otak, karena itu juga berdampak pada otak melalui sistem saraf. Dia bilang ini akan berdampak kepada apa? Kalau kita khawatir akan berdampak kepada kadar gula. Inilah yang berefek negatif pada sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf Anda akan hancur, imun akan menurun. Yang kedua, saudara, dia berkata, kalau Anda terlalu khawatir, Anda akan mudah nyeri otot. Di sini mungkin banyak orang yang makin tua, aneh ya, makin sering encok, benar gak saudara? Anak kecil kayaknya lari sana, lari sini. Wah, setiap hari ini gak pernah encok. Orang tua kecil ini kayaknya encok. Mungkin karena bukan pekerjaan kita kadang yang membuat kita encok, tapi mungkin ketakutan, kekhawatiran begitu banyak hal membuat kita apa? Nyeri otot katanya. Saudara, ini akan membuat berefek kepada apa? Ini akan berefek membuat kita sakit punggung, sakit kepala, dan lainnya. Yang ketiga, ketakutan akan buruk bagi kesehatan jantung. Ketika kita takut, saudara, hormon, katanya ada satu hormon namanya, kortisol ya, kortisol. Saya lupa bawa kacamata saya. Hormon kortisol itu dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah.
Especially saudara, di jantung kan mudah terjadi penyakit jantung. Yang keempat adalah munculnya komplikasi penyakit, diabetes dan sebagainya itu muncul kalau kita sering takut, kita sering cemas. Yang kelima saudara, masalah pencernaan. Ini yang paling sering kita alami, benar saudara? Ya, ada beberapa teman pertama kali jadi WL katanya, aduh kok gua gak bisa tidur semalaman. Kalau enggak, aku mesti ke WC dulu kok, gua sakit perut. Ada yang waktu itu dikasih bawa khotbah saudara, teman-teman, wah waktu datang ke gereja saya cari dia kemana orangnya, ternyata di WC lama, katanya mencret saudara, karena dia cemas, dia takut saudara. Jadi itu akan berefek semua kepada tubuh kita. Nah hari ini saya mau ngajak kita semua jemaat Exodus yang dikasihi Tuhan, buang segala ketakutan, boleh berjaga-jaga. Tapi yang pertama saudara, buang ketakutan Anda, gantikan dengan yang pertama adalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Ya, di dalam Filipi, OHP yang sebelumnya, di dalam Filipi dikatakan demikian. Kita baca bersama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini Tuhan sudah bilang kepada kita, kalau engkau khawatir, jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga. Termasuk virus, termasuk penyakit. Saudara, saya percaya kekhawatiran ini tidak akan berhenti di sini. Yang bisnismen mulai pusing kan? Benar? Kecuali Ko Ajon. Katanya luar biasa loh ini orang. Saya tanya, kok omsetnya gimana? Saya tanya istrinya, omsetnya gimana? Kok juga susah dihubungi ya. Dia kayak agen 007, sering menghilang. Ya, menghilang di WhatsApp, menghilang dari peredaran, tiba-tiba muncul tank gitu. Jadi saya lebih banyak, kadang berkumpul berdoa, saya tanya Atik, gimana omsetnya? Katanya, wih gila loh kok, kayaknya ya, mungkin orang-orang pada gak bisa keluar ya. Jadi orang pada pelihara ikan. Jadi omset kita menaik malah, dia bilang, loh, dia bilang, malah omset kita naik. Saya pikir, benar juga ya. Jadi orang di rumah gak ada kerjaan, yang selama ini akuariumnya tidak dipelihara, tidak dibeli ini, mainan ikan, sekarang ditaruh mainan ikan, mungkin ikannya lebih terpelihara. Ya, jangan-jangan habis ngomong ini semuanya buka spare akuarium gitu lagi ya, saudara. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Teman-teman yang lainnya, buka restoran, Tanah Abang. Bisnis apapun sekarang turun, benar? Orang pada gak berani keluar, saudara. Semua negara pusing. Pertumbuhan ekonomi langsung anjlok, saudara. Menteri Keuangan juga pusing. Merevisi semua pertumbuhan ekonomi kita, semua anggaran, saudara. Saudara, ini tidak hanya berefek kepada virus, tidak berefek kepada penyakit. Kekhawatiran ini akan berefek, saudara. Bagaimana dengan penghasilan kita? Benar? Ayo jujur yang di live streaming. You know? Paling enak buka sekolah. Uang sekolah jalan terus. Orang tua pusing. Online di rumah. Gurunya enak, saudara. Orang tuanya jaga PR sekarang, saudara. Kekhawatiran ini, saudara, saya percaya tidak akan berhenti di virus ini, saudara. Kekhawatiran ini banyak hal. Saya juga khawatir. Saya bukan khawatir diri saya. Saya khawatir mama saya umur 70 sampai 80. Saya suruh jangan keluar rumah. Ke pasar, saya aja mama. Pokoknya mama baik-baik di rumahnya, jangan kemana-mana. Sampai saya berpikir mau kirim mama saya pulang kampung, saudara. Tapi saya juga takut. Di pesawat gimana? Banyak orang, saya takut. Nyuruh-nyuruh sama istri saya. Udahlah mama di sini aja, di rumah jangan keluar. Mama saya tuh heboh orangnya, saudara. Kok gak dilihat, gak di-strap, saudara. Tiba-tiba menghilang, udah gak tahu kemana, saudara. Jadi saya agak takut. Saya bilang sama adik saya, saya bilang sama mama saya, pokoknya mama gak boleh keluar ya dalam 2 minggu ini ya. Gak apapun yang terjadi, jangan keluar. Ada sedikit sakit, cepat beritahu saya. Saya gak mau terjadi apa-apa. Saudara, saat ini, saudara, kita penuh dengan cemas, kekhawatiran. Tapi percayalah, kata firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin.
Mulai hari ini saudara, buang kekhawatiran Anda, ketakutan Anda. Saya bukan bilang gak boleh jaga-jaga, bukan saudara. Tapi saudara, gantikan dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini poinnya. Orang yang punya damai sejahtera dalam hatinya adalah orang yang bisa mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur dalam hatinya pasti ada damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, kita menggerakkan setiap hari 2 kali berdoa. Jam 9 malam, jam 9 pagi. Anda boleh per grup, Anda boleh perorangan. Berdoa buat Indonesia dengan pokok doa yang sama. Dengan untuk bangsa-bangsa. Jangan hanya berdoa untuk Indonesia saja, tapi buat bangsa-bangsa saudara. Karena ini efeknya bukan satu bangsa, ini efeknya bagi seluruh bangsa saudara. Satu bangsa kena aja virus ini mewabah di seluruh dunia. Oleh sebab itu ketika berdoa, jangan berdoa lagi buat Indonesia, tapi berdoalah buat setiap bangsa. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang di jauh, yang fasilitasnya masih kurang dari Indonesia. Pikirkan mereka. Saudara tahu kenapa di Chongya itu, Asia Tengah, hampir tidak ditemukan saat ini saudara. Saya tidak tahu apakah mereka kekurangan peralatan atau apa. Tapi katanya belum ditemukan di Rusia, katanya begitu rendah orang yang terdapat virus corona ini saudara. Banyak orang tidak percaya. Mungkin mereka kekurangan tenaga medis, mungkin mereka kekurangan peralatan, saya tidak tahu saudara. Tapi mulai hari ini, kenapa kita berdoa buat Indonesia? Saya percaya pertama kita pasti mengasihi Indonesia, katakan amin. Yang kedua, mungkin kita takut, saudara. Jadi kita hanya berdoa buat Indonesia. Karena kita takut kena, jadi kita berdoa buat Indonesia. Tapi mulai hari ini, selain berdoa buat Indonesia, selain berdoa buat pemerintah, berdoalah juga buat bangsa-bangsa. Amin. Berdoa buat bangsa-bangsa di mana mereka mungkin begitu banyak bangsa yang mungkin mereka di sana masih komunis. Siapa yang mau berdoa buat mereka? Kita yang berdoa buat mereka. Katanya kanamu, kita akan berdoa buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Yang pertama, buang ketakutan kita. Gantikan dengan ucapan syukur. Supaya apa? Seperti kita Filipi ini. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran. Itu di luar dari ekspektasi Anda saudara. Damai itu adalah sesuatu yang di luar dari ekspektasi Anda. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Maka damai sejahtera Allah dikatakan yang melampaui segala akal dan pikiran saudara. Yang melampaui segala akal tidak bisa engkau bayangkan. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Yesaya pasal 9 di sana dikatakan sangat bagus. Ada seorang anak telah lahir buat kita, seorang putra diberikan buat kita. Salah satu namanya adalah disebut Raja Damai. Berapa banyak orang akhir-akhir ini kehilangan damai. Yesus dikatakan adalah Raja Damai. Kalau engkau mencari kedamaian dalam hatimu, hari ini saya mau katakan, carilah Yesus, maka engkau mendapatkan kedamaian itu. Bukan hanya sekedar damai saudara, tapi damai yang melampaui segala akal. Yang bisa memelihara hati dan pikiran kita. Ada orang berkata, aku damai, tapi gak damai saudara. Damai yang melebihi akal itu, melampaui segala akal itu benar-benar satu damai yang bukan dibuat-buat. Ya benar damai saudara. Saya kemana-mana saya benar-benar damai. Nanti saya ceritain kenapa saya damai. Oke. Yang pertama, buang segala ketakutan. Sekali lagi katakan bersama saya, buang segala ketakutan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bersama Kristus mengalahkan ini? Suntik. Vaksin sekarang belum ada loh buat corona. Tapi dalam Alkitab sudah ada vaksinnya, saudara. Vaksin di dalam Alkitab berkata suntik dengan vaksin bernama apa? Hati yang... Iya, saudara. Jadi ternyata di Alkitab sudah ada vaksinnya sebelum dunia temukan. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Filipi 4 juga, ayat 4 juga berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi saudara ketika Anda bersukacita dikatakan, imun tubuh Anda bisa membaik. Kalau Anda satu hari dipeluk 7 kali, sekarang tidak boleh peluk-pelukan. Kalau satu hari kita dipeluk 7 kali saudara, katanya imun tubuh itu lebih hebat lagi bertumbuhnya. Ketika kau dipeluk oleh seseorang yang kau kasihi saudara, hatinya senang gak? Senang. Bahasa kasih saya adalah sentuhan. Ya kalau istri saya sentuh saya merasa happy dan disayangi. Jadi imun saya bertumbuh.
Jadi kalau saya pulang, kalau saya duduk di rumah, kadang saya kerja, istri saya pegang saya, Cayo yang, itu imun saya bertumbuh saudara. Mengembang. Jadi saudara, sekalipun vaksin belum ditemukan, Alkitab sudah memberikan kita satu vaksin yang paling luar biasa. Namanya adalah hati yang gembira. Amin. Saudara lihat tadi WL tadi kita ke hati saudara. Wah saudara, dia mah gak ada takutnya saudara. Kalau saudara kenal dia, saudara kalau beberapa hari ini bersama dia, saudara kan tahu saudara. Dia mah nyanyi juga happy saudara. Seperti biasa saudara. Ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Gak ada obat yang lain selain hati yang gembira. Vaksin belum ditemukan. Katanya paling cepat 8 bulan baru bisa. Paling cepat sudah. Setelah lewat segala macam eksperimen. Saya bicara vaksin loh, bukan obat loh saudara ya. Tapi percayalah, ketika di dalam Tuhan, Anda menjadi orang yang paling gembira di muka bumi ini. Amin. Dulu saya sering murung saudara. Belum percaya Tuhan, hidup saya sering murung. Merasa tidak punya pengharapan. Setelah percaya Tuhan, gen di dalam tubuh saya berubah. Gen di dalam tubuh saya berubah jadi saya seorang-orang menjadi orang yang berbeda. Orang yang happy. Kalau Anda adalah teman saya yang dulu, Anda akan tahu. Saya orangnya dulu gak suka senyum, gak suka tertawa. Saya percaya kenapa saya katakan gen saya berubah. Karena anak saya seperti itu ikut gen saya, saudara. Iya, kalau gen saya gak berubah, otomatis anak saya juga pemurung, diam. Tapi anak saya itu, waduh, kasihan maknya. Tadinya mau rencana ada 3 saudara. Setelah melihat 2 koboi itu, membatalkan diri. Bagaimana kalau yang ketiga keluar, tetap si koboi. Istri saya pusing. Ya, mereka paling suka kalau papanya pulang. Wah, karena mainnya heboh. Wah, kalau mamanya belum datang ke kamar, mainnya gebuk-gebukan. Wah, sama papanya, buah. Diangkat, dibalikin. Wah, paling happy. Kalau mamanya tiba-tiba masuk kamar, semuanya diam. Mari kita main yang biasa-biasa aja lah. Yang gak menakutkan hati mama. Langsung berubah suasana, saudara. Setelah saya percaya Tuhan saudara, bukan saya bilang gak ada yang, saya bukan setiap hari happy, bukan saudara. Tentu ada masa-masa di mana saya mengalami pusing 7 keliling saudara. Ya, virus corona ini juga membuat saya pusing 7 keliling saudara. Banyak masukan, banyak pendapat, banyak ide, banyak ini saudara. Ya, ada orang tanya saya, kok kenapa gak live streaming aja? Dia pikir live streaming itu semudah gitu saudara. Live streaming saudara gitu loh ya. Padahal harus dipastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sebagainya. Saudara, hati yang gembira adalah obat. Pulang dari tempat ini, pastikan Anda adalah orang yang paling happy di dunia ini. Amin? Amin saudara? Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan virus ini bersama Yesus? Klaimkan atau pikirkan setiap perkataan firman Tuhan yang membangun atau menyenangkan. Klaimkan setiap firman Tuhan. Itu makanya kita harus terus baca firman Tuhan. Amsal 16 ayat 24 kita baca bersama. Perkataannya menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataannya menyenangkan saudara. Come on teman-teman. Mulai sekarang jangan kirim message lagi yang meresahkan. Ya. Jadi mulai perkatakan sesuatu yang bukan membohongin saudara. Di sini menyenangkan adalah jangan bikin orang gelisah. Jangan bikin orang takut. Dicek dulu benar atau enggak. Ya. Ada kayak orang kirim ke aku, persentase mati karena corona 15%. Saya bilang, ini dari mana ini datanya? Cek dulu. Jadi kita harus cek dulu. Ya. Mulai hari ini saudara, segala perkataan yang menyenangkan. Itu adalah Amsal berkata itu adalah obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan itu apa? Perkataan firman Tuhan. Amin. Karena Filipi 4 ayat 8 kita disuruh demikian sama Paulus kepada jemaat Filipi. Dia bilang, jadi saudara-saudara semua yang benar.
yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Ya, saudara, manis yang menyenangkan, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Paulus mau kita memikirkan semuanya ini. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Karena saat kita memikirkannya, itu akan keluar dari mulut kita. Melalui perkataan kita. Benar? Apa yang keluar dari mulut berasal dari firman Tuhan berkata? Hati. Kalau setiap hari pikiran kita memikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, maka perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan berkat, perkataan yang membangun. Kalau setiap hari yang kita pikirkan adalah yang negatif, saudara, maka yang mulut kita keluarkan itu adalah hal-hal yang negatif. Kita sering berpikir suami kita tidak benar. Saudara, banyak orang sering curiga sama pasangannya. Pikiran negatif masuk. Yang keluar itu yang negatif. Mulai hari ini, saya ngajak kita semua, perkatakan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah perkataan firman Tuhan. Tidak ada perkataan yang lebih baik. Tidak ada nasihat yang lebih luar biasa. Selain nasihat dan perkataan firman Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengalahkan virus? Klaimkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup Anda. Oleh bilu-bilunya, aku telah disembuhkan. Amin. Yesus berkata, aku telah memberikan kau kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Untuk mengalahkan kekuatan musuh. Klaimkan itu setiap hari. Klaimkan itu dalam keluargamu. Klaimkan itu dalam negaramu. Klaimkan itu buat negara-negara yang lain. Klaimkan itu buat pemimpin-pemimpin bangsa kita. Klaimkan buat pemimpin-pemimpin gerejamu. Perkatakan yang membangun. Pemimpin pusing loh saudara. Ya. Buka kebaktian. Ada orang bilang, ini gimana sih? Gak buka kebaktian. Katanya gak beriman. Saudara, banyak perbincangan saudara. I want to tell you. Believe your leaders. Percayalah, membuat satu keputusan itu tidak mudah. You have to believe your leader. Saya bukan bilang karena saya leader saudara. Tapi saya mau beritahu Anda. Tadi pagi aja mau buat keputusan satu orang aja saudara. Datang atau tidak itu memusingkan kepala. Ya ada di grup WA tahu. But I want you to know, believe your leader. Mereka berdoa buat kalian. Mereka bertanggung jawab atas hidup kalian. Perkatakan yang baik tentang pemimpinmu. Saya bukan bilang pemimpin gereja saja saudara. Di kantormu, pemimpinmu harus bikin keputusan masuk atau tidak. Setiap bisnis beda-beda, setiap usaha beda-beda. Atau gimana tuh Tanah Abang? Gimana ini? Pusing atau tutup atau apa ini? Pusing. Saudara, but believe your leaders. Amin. Mereka mungkin membuat keputusan yang salah, mungkin. Tapi mereka harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka buat. Dan itu tidak mudah. Itu tekanan moral saudara, ada di dalam dirinya. Perkatakan firman Tuhan. Perkataan yang membangun. Perkatakan yang menyenangkan. Klaimkan setiap hari bahwa darah Yesus menutup bungkus keluargamu. Amin. Setiap malam kami klaimkan. Yesus menjaga anak-anakku. Yesus menjaga keluargaku. Yesus menjaga mamaku yang di Malang. Yesus menjaga mamaku yang di rumah. Yesus menjaga kokoku. Yesus menjaga kakaknya Anita yang di Swiss. Yesus menjaga kami semua. Yesus menjaga orang-orang yang kami kasihi. Kami klaimkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap malam kami klaimkan. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa saudara. Yesus yang bicara. Aku telah memberikan kau kuasa. Oleh sebab itu Anda harus percaya di dalam nama Yesus ada kuasa.
Yesus yang ngomong, gak main-main. Arianta yang ngomong, belum tentu bisa dipercayain, saudara. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, Anda harus percaya. Yohanes 16 ayat 33, aku sudah mengalahkan dunia. Berarti semua yang ada di dalam dunia ini telah Yesus kalahkan. Virusnya, ekonominya, pemerintahannya, semua telah Yesus katakan. Kalahkan, saudara. Mau mengalahkan virus dan penyakit ini, saudara, Anda hanya bisa bersama dengan Yesus. Amin. Mulai hari ini, saudara, klaimkan firman Tuhan. Ketika engkau berdoa, klaimkan terus firman Tuhan. Pikirkan firman Tuhan yang membangun. Bagikan firman Tuhan. Daripada, saudara, saya percaya gini loh, saudara. Gini, kita sering di WhatsApp bagikan berita-berita virus corona, benar? Ya, satu hari gak tahu ada berapa puluh kali ya. Sampai satu hari saya dicari teman-teman gak ketemu, saudara. Tahu apa yang saya lakukan? 2-3 hari yang lalu. Saya mematikan WhatsApp saya 1 hari full. Dari sore sampai ke siang hari berikutnya. Hampir 12 jam saya mematikan WhatsApp saya. Saudara tahu kenapa? Saya pengen tenang di hadapan Tuhan. Saya gak mau lihat berita. Saya gak mau tahu itu virus gimana, saudara. Saya tidak balas WhatsApp siapapun. Saya hanya mau tenang di hadapan Tuhan. Jadi saya tidak melihat WhatsApp saya dari sore itu sampai besok siang jam 12. Saya baru buka, saudara. Saya baru balas satu persatu. Sorry, bla 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 bla. Saya percaya setiap orang di zaman teknologi yang canggih ini dan internet yang canggih ini, saudara, setiap orang gak usah dikasih berita itu, setiap orang pasti bisa baca sendiri, cari sendiri, benar atau benar? Benar? Di sini ada gak yang gak baca berita virus corona? Kok Ajon kali tiap hari nyetir kali ya, karena omsetnya naik dia sibuk kali. Saya percaya setiap kita gak usah dikirim pasti baca. Penanggulannya seperti apa pasti baca. Obat Jepang seperti apa namanya? Coba saya tanya, ada yang tahu di sini? Tuh kan ada yang tahu kan? Pasti baca, saudara. Gak usah dikirim pun orang pasti baca. Mulai hari ini, kirimkan firman Tuhan. Kalau engkau mau kirim, amin. Kirimkan doamu. Kirimkan firman Tuhan. Buat setiap orang yang memerlukan. Saudara, kalau beritanya benar iya. Kalau beritanya hoax gimana? Ya kan? Ada kadang-kadang teman udah kirim, sorry hoax, dihapus lagi. Saudara, ada kirim, ini hoax lagi. Adik saya juga kirim. Dibilang, sorry hoax lagi. Terlalu banyak berita kita gak bisa saring, saudara. Gak usah diajar pun semuanya bisa cari beritanya. Benar? Benar gak? Coba saya tanya, Atung, Italia udah berapa orang, Tung? Kira-kira aja tuh gak usah proses. Italia yang mati. Tuh kan tahu kan? Bukan orang Italia, saudara. Orang Indonesia, Tanah Abang, saudara. Tahu loh Italia mati berapa. Gak ada yang gak tahu sekarang. Mulai hari ini, perkatakan firman Tuhan. Mulai hari ini, perkataan yang membangun. Mulai hari ini, kirim doamu buat orang-orang yang memerlukan. Amin. Amin, saudara. Yang keempat, bagaimana kita bersama Kristus kita mengalahkan dunia ini. Saya ingin Anda bukan hanya takut sama virus ini. Kalau engkau hari ini tahu bahwa di dalam Kristus ada damai. Beritakan damai sejahtera ini kepada orang-orang yang belum percaya. Katakan amin. Di sini yang keluarganya belum percaya angkat tangan semua. Belum semuanya keluarganya percaya angkat tangan. Saudara, masih banyak, saudara. Beritakan damai sejahtera Kristus ini. Biarkan vaksin ini menyebar kepada orang-orang yang belum percaya. Katakan amin. Bukan hanya orang yang belum percaya. Ada orang Kristen juga perlu, saudara. Ada orang Kristen juga takut. Saya minta kita semua gunakan kesempatan ini. Beritakan damai sejahtera yang daripada Yesus kepada mereka yang belum percaya. Kemarin saya baca satu berita. Saya emosional banget. Bukan emosi ya. Emosional itu maksudnya apa ya? Saudara, saya baca berita itu saya langsung, wow. Menteri BUMN merekrut
volunteer yang bersedia untuk pergi kira-kira beritanya pokoknya BUMN sedang perlu orang yang mau jadi sukarelawan untuk menjaga orang-orang yang sakit. Sukarelawan pokoknya. Saya belum baca beritanya, saya hanya baca titlenya. Kemudian ada WhatsApp masuk bla 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 bla. Saya baca WhatsApp itu, pas saya di satu grup, saudara, yang saya orang-orang dekat saya, saudara, saya bilang di grup itu, saya mau pergi. Saya akan pulang, saya tanya istri saya tanya anak saya tanya gereja. Kalau gereja, saya punya tanggung jawab moral, saudara, saya gembala sidang. Kalau ada izinkan, keluarga saya izinkan, saya mau jadi sukarelawan. Kemudian setelah WhatsApp selesai, saudara, saya baca lagi beritanya, saya bilang, dia perlu yang 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Saya emosional banget. Saya pulang. Sekalipun dia tulis 40 tahun ke bawah. Saya pulang, saya tanya istri saya lagi. Yang kalau sekiranya 40 tahun ke bawah volunteersnya kurang. Dia perlu 45 ke bawah. Saya 45 saudara, pas. Boleh gak saya pergi? Istri saya bilang, kenapa? Saya mau beritakan Injil kepada mereka yang belum percaya Tuhan di sana. Kalau mereka kena corona dan belum percaya Tuhan Yesus. Istri saya dengar perkataan ini. Dia bilang, kalau kamu mau pergi karena ini, aku izinkan kamu pergi, dia bilang. Amin saudara. Semoga Menteri BUMN mendengar khotbah saya. Naikkan umurnya 45. I am so emotional. Saya bilang, wah, kalau dia tulis 45 alangkah baiknya. Saya diambang 45 saudara bulan April ini saudara. Gak sengaja ngomongin kok ulang tahun. 44 sebulan lagi 45. So emotional. Saya lihat berita itu, saya belum baca, saya sudah emosional banget. Tuhan, kalau boleh saya mau pergi. Saya mau jadi volunteers. Gak peduli, mungkin saya kena penyakit itu, mungkin saya meninggal ketika saya jadi volunteers. I do not know. Di China yang jadi volunteers dari 2000 berapa orang yang pergi ke Wuhan menjadi volunteers. Dari volunteers itu 200-an yang mati saudara. 2000-an kembali ke kotanya masing-masing dengan tubuh yang sehat. Tapi ada 200-an yang meninggal. 10% dari volunteers di kota Wuhan meninggal. I said, Tuhan kalau aku adalah 10% dari volunteers yang meninggal itu, it's okay. As long as masih ada orang di sana yang belum percaya kepadamu dan aku punya kesempatan say something tentang Yesus, Raja Damai itu buat orang-orang ini. Istri saya saksinya, saya ngomong di rumah sama dia. Yang kalau volunteers gak cukup, dia perlu umur berapapun, boleh pergi gak? Dia sudah izinkan saya pergi. Cuma saya belum tanya anak saya. Tapi ya, buat apa ngomong sekarang saudara? Toh masih 40 ke bawah saudara mintanya. I'm so emotional. Saudara, ketika Yesus ketika Yesus disalibkan. Di dalam Yohanes mencatat, murid-murid itu kembali ke tempat mereka. Mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengunci pintu. Mereka takut. Tapi mereka waktu itu takut kepada orang Yahudi. Sekarang kita mengunci pintu rumah kita erat-erat. Karena kita takut sama corona. Sama-sama takut. Takutnya sama saudara. Waktu itu Yesus masuk berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dengarkan. Yesus masuk ke dalam pintu rumah mereka. Yesus gak mencela mereka. Yesus gak mencela murid-muridnya dan berkata, Petrus, kenapa kamu menyangkal aku 3 kali? Yohanes, kamu kenapa hanya melihat aja? Yang 12, yang 10-nya, yang 11-nya, Iskariot udah mati. Yang 9-nya, matematika aku gimana? Yang 9-nya, kalian kemana saja? Yesus tiba di tempat itu dan berkata, damai sejahtera, shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Dan dia sekali lagi berkata damai sejahtera bagi kamu. Seperti yang kita baca tadi, 2 kali loh. Artinya Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang double portion. Dikala ada ketakutan di dalam diri kita. Amin.
Dia bilang, Shalom. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di saat orang-orang ketakutan, saudara, inilah saatnya bagi anak-anak Tuhan beritakan damai sejahtera Kristus kepada mereka yang memerlukan. Katakan amin. Anda tidak bisa pergi, I know. Anda tidak bisa berkumpul, I know. Saudara, cari apakah ada orang yang perlu didoakan. Cari apakah ada orang yang perlu saudara bantuan. Cari saudara. Jangan hanya kirim message corona saudara, berita-berita. Mereka bisa baca, percayalah kepada saya. Zaman sekarang gak ada orang satupun yang gak punya HP. Percayalah kecuali anak-anak. Especially apalagi anak saya. Semua orang punya HP, semua orang punya internet, semua orang bisa baca. Mulai hari ini, cari orang yang perlu damai sejahtera Kristus yang mereka masih belum punya, amin. Doakan mereka, come on. Bukan boleh tidak boleh berdoa buat diri kita, tidak. Cari mereka. Doakan mereka. Kalau ada keluargamu yang perlu, come on, cari mereka. Kirim lagu-lagu rohani, amin. Mungkin doa kadang tulisan mungkin gak dibaca mungkin nih. Tapi saudara, kirim lagu-lagu rohani. Tanya Tuhan, apa yang harus aku kirim? Atau engkau boleh ambil kertas doa di belakang kita itu. Comot satu, bawa satu pulang, bacain saudara. Siapa tahu itu perkataan Tuhan pada orang itu saat ini saudara. I do not know. Tapi saudara, di saat-saat sekarang, di mana orang-orang ketakutan, Yesus datang ingin memberikan orang itu kedamaian. Karena saat muridnya takut saudara, Yesus datang dan dia bilang, damai sejahtera bagimu, shalom, shalom. Dan damai sejahtera ini dari Kristus ini bisa sampai kepada orang-orang itu hari-hari ini melalui diri kita. Amin. Mulai hari ini, mari beritakan Yesus lebih giat lagi. Wahyu mencatat pada akhir hari zaman, ketika terjadi penderitaan yang hebat, firman Tuhan seakan-akan tidak bisa diberitakan lagi. Saudara lihat sekarang saudara, susah kan? Mau kebaktiannya susah benar saudara. Firman Tuhan hampir-hampir tidak bisa diberitakan lagi. Kita Wahyu berkata, saya bukan berkata ini berarti sudah akhir zaman. Memang ini akhir zaman, saya bukan berarti Yesus, saya gak tahu Yesus kapan datang saudara. Saya bukan peneliti kitab Wahyu saudara, tapi ada perkataan seperti itu. Gunakan waktu-waktu yang ada. Cari orang-orang yang perlu. Cari orang-orang yang belum percaya. Save them. Amin. Katakan pada dia, Yesus adalah sumber pengharapan dia. Yesus adalah sumber damai sejahtera dia. Yesaya 9 berkata, dia adalah Raja damai. Dengarkan baik-baik. Dia adalah apa saudara? Raja damai. Yesus adalah Raja damai. Saya beritahu Anda hari ini, kalau Anda ada di tempat ini, atau Anda adalah lagi live streaming, atau nanti Anda akan lihat YouTube kami. Kalau Anda di dalam ketakutan, Anda di dalam kecemasan yang berlebihan, saya ingin Anda saat ini tutup mata Anda. Dan saya ingin Anda berdoa. Minta Yesus berikan Anda kekuatan. Minta damai sejahtera Yesus bersama dengan Anda, bersama dengan keluarga Anda. Minta perlindungan darahnya bersama dengan Anda. Saya percaya tidak ada satupun dari firman Tuhan yang akan dilewatkan begitu saja. Karena seluruh firman Tuhan selalu ya dan amin. Jika engkau pada saat ini, engkau ada ketakutan, engkau ada kecemasan, letakkan tanganmu di hatimu pada saat ini. Dan saya akan berdoa buat Anda. Bapak, aku berdoa buat setiap orang yang lagi live streaming, atau orang yang melihat rekaman ini Tuhan.
Yesus, Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini, biarkan damai sejahtera-Mu turun atas setiap orang yang melihat live streaming ini. Dan aku berdoa bukan orang-orang yang melihat live streaming ini, tapi aku juga berdoa buat orang-orang di luar sana yang sedang mencari damai sejahtera. Aku berdoa, Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera bagi mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan darah-Mu menyertai setiap orang-orang percaya dan keluarga yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami dan damai sejahtera kami. Mari bersama-sama kita terima doa berkat. Kita bangkit berdiri. Ini adalah berkat yang Tuhan perintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun untuk memberkati orang Israel. Di dalamnya dikatakan ada damai sejahtera. Terima ini dengan imanmu, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku berdoa, pulang dari tempat ini, setiap orang dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Kristus. Melampaui akal dan pikiran, melampaui segala ketakutan dan kecemasan. Melampaui segala yang ada, karena Kristus telah mengalahkan dunia. Dan kami bersama Kristus juga akan mengalahkan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mari yang percaya bersama kita katakan, amin. Tuhan berkati dan sampai bertemu di kebaktian berikutnya.